Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-7. Ya, adik-adik, kalau kita bicara tentang kasih, maka Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik, mengasihi papa dan mama, mengasihi kita semua yang ada di sekitar kita ya. Semua manusia dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah ya. Contohnya apa? Ya contohnya kamu masih bisa bangun pagi dengan segar, masih bisa melihat papa dan mamamu ya. Lalu kemudian masih bisa sekolah, masih sehat. Itu semua adalah cinta Allah kepada kita manusia. Maka karena Allah mencintai kita, sudah sewajarnya juga kita mengasihi Allah. Bagaimana cara mengasihi Allah? Cara mengasihi Allah yaitu dengan kita bersyukur. Maka dari itu ketika kamu bangun pagi, yang pertama-tama adalah jangan lupa untuk berdoa. Ya, berdoa ya. Ayo, siapa yang kok di rumah suka berdoa? Nah, wah, saya yakin, Romo yakin kita semua di rumah suka berdoa, ya. Berdoa, jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Kita bisa mengasihi Allah dengan kita juga merayakan Ekaristi. Tapi Romo sekarang kan belum bisa, kan masih ada Omikron. Nah, bagaimana ini ya? Ya, kalau kalian belum bisa merayakan Ekaristi saat ini, kan ada online ya. Nah, kalian bisa melihatnya secara online. Tetapi kalau kalian sudah bisa ke gereja, kalian harus ke gereja kembali. Ajak papa dan mamamu untuk ke gereja agar kalian juga dapat bersyukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita juga mengasihi Allah? Kita mengasihi Allah dengan kita mengasihi sesama kita. Loh, kok mengasihi sesama juga mengasihi Allah? Iya, dengan mengasihi sesama kita mengasihi Allah juga, adik-adikku ya. Bagaimana harus mengasihi sesama? Kita mengasihi sesama dengan kita saling tolong menolong, saling hormat menghormati, dengan kita juga mau berbuat baik dengan sesama kita. Ayo, siapa yang suka musuhan sama temannya? Nah, hati-hati ya, jangan suka musuhan sama temannya ya. Tapi jadilah selalu pembawa damai, pembawa kegembiraan bagi orang lain. Nah, itulah adik-adikku yang terkasih, bagaimana kita ingin menanggapi kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu kita sungguh-sungguh dapat bersyukur kepada Tuhan dan melihat kasih Allah yang begitu besar terhadap sesama kita. Maka sekali lagi jangan lupa, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihlah Allahmu karena Ia adalah kasih. Sekarang kita akan naikkan lagu pujian. Kita akan pujikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Sekarang dan
Selamat pagi adik-adik. Mari kita mulai pertemuan via online hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami ucapkan atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan dapat melakukan aktivitas kami hari ini. Bapa yang Maha Kasih, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat mengikuti pertemuan via hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan berharap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Hai adik-adik, hari ini kakak ingin menceritakan tentang kisah Ibu Teresa. Nah, pada tanggal 10 September 1946, Teresa mengalami suatu panggilan saat dia sedang berpergian dengan kereta ke biara Loreto di Darjeeling dari Kalkuta untuk meninggalkan biara dan membantu orang miskin dan tinggal bersama mereka. Nah, pada tanggal 21 Desember 1948, dia pergi untuk pertama kalinya ke daerah kumuh. Dia mengunjungi keluarga-keluarga, mencuci luka beberapa anak, merawat seorang lelaki tua yang terbaring sakit di jalan, dan merawat seorang wanita yang sekarat karena kelaparan dan terkena penyakit tuberkulosis. Dia memulai setiap hari dalam persekutuan dengan Yesus dalam Ekaristi dan kemudian pergi dengan rosario di tangannya untuk menemukan dan melayani Dia yang
dalam keadaan tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak dirawat. Setelah beberapa bulan, bergabunglah pula rekan-rekan mereka satu persatu, yaitu mantan murid Ibu Teresa. Dan pada awal tahun 1949, ia bersama dengan mereka meletakkan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin. Ibu Teresa menulis dalam buku hariannya bahwa tahun pertamanya penuh dengan kesulitan. Ia tidak memiliki penghasilan dan harus memohon makanan dan persediaannya. Ibu Teresa mengalami keraguan, kesepian, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan membiara. Nah, pada tanggal 7 Oktober 1950, Kongregasi Baru Misionaris Cinta Kasih secara resmi didirikan di Keuskupan Agung Kalkuta dengan misi merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, dan orang yang dianggap beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Kongregasi ini dimulai dengan 13 orang anggota di Kalkuta, lalu terus bertumbuh menjalankan panti asuhan, rumah bagi penderita kusta, pusat amal, merawat para pengungsi, orang buta, cacat, tua, orang miskin, dan tunawisma. Selain itu juga merawat korban banjir dan wabah kelaparan di seluruh dunia. Pada tahun 1982, saat puncak pengepungan Beirut, Ibu Teresia menyelamatkan 37 anak yang terjebak di garis depan sebuah rumah sakit dengan menengahi sebuah gencatan senjata, sementara antara tentara Israel dan gerilyawan Palestina. Ditemani oleh para pekerja barang merah, ia melakukan perjalanan melalui zona perang ke rumah sakit yang hancur untuk mengevakuasi para pasien muda. Lalu ketika Eropa Timur mengalami peningkatan keterbukaan di akhir tahun 1980-an, Ibu Teresa memperluas pelayanannya untuk negara-negara yang sebelumnya menolak misionaris cinta kasih. Ia selalu berpendirian teguh dalam melawan aborsi dan perceraian serta mengatakan, tidak peduli orang-orang mengatakan apa, Anda harus menerimanya dengan tersenyum dan melakukan pekerjaan Anda sendiri. Ibu Teresia berpergian untuk membantu dan melayani penderita kelaparan di Ethiopia, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa di Armenia. Pada tahun 1991, Ibu Teresa kembali untuk pertama kalinya ke tanah airnya dan membuka kongregasi Bruder Misionaris Cinta Kasih di Tirana, Albania. Pada tahun 1996, ia menjalankan 517 misi di lebih dari 100 negara. Selama bertahun-tahun kemudian, Ibu Teresa mengembangkan misionaris cinta kasih untuk melayani yang termiskin dari yang miskin di 450 pusat di seluruh dunia. Rumah misionaris cinta kasih pertama yang ada di Amerika Serikat didirikan di South Bronx, New York. Pada tahun 1984, kongregasi ini telah menjalankan 19 pusat pelayanan di seluruh Amerika Serikat. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, meskipun masalah kesehatan semakin parah, Ibu Teresa terus memerintah masyarakatnya dan menanggapi kebutuhan orang miskin dan gereja. Pada tahun 2015, para suster misionaris cinta kasih berjumlah 5.150 orang di 758 rumah di 139 negara. Bruder aktifnya berjumlah 319 orang di 69 rumah di 21 negara. Imamnya berjumlah 35 orang dalam 9 komunitas di 5 negara. Banyak penghargaan dimulai dengan Indian Part Mercy Award pada tahun 1962 dan terutama hadiah Nobel Perdamaian pada 1979. Menghargai karyanya, sementara media yang semakin tertarik mulai mengikuti kegiatannya. Dia menerima hadiah dan perhatian untuk kemuliaan Allah dan atas nama orang miskin. Ibu Teresa mewariskan teladan iman Kristiani yang kokoh, harapan yang terus menyala, dan cinta kasih yang heroik.
Jawabannya atas panggilan Yesus, "Mari jadilah cahaya bagiku," menjadikannya seorang misionaris cinta kasih, seorang ibu bagi kaum miskin, dan sebagai simbol cinta kasih Kristiani di dunia ini. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang Ibu Teresa tadi, hal-hal apa yang bisa adik-adik petik ya? Nah, tadi kakak menceritakan tentang siapa? Nah, apa yang dilakukan Ibu Teresa? Awalnya tadi emang Ibu Teresa melakukan pelayanannya sendiri, tapi setelah beberapa bulan dikatakan bahwa beberapa mantan murid-murid Ibu Teresa membantu Ibu Teresa untuk melayani sesama itu tadi. Nah, pada nama tadi dikatakan juga nama kelompok pelayanan Ibu Teresa, yaitu apa? Ya, lalu pada tahun 2015, kelompok ini berjumlah berapa? Nah, adik-adik, dari kisah Ibu Teresa yang melakukan banyak sekali perbuatan baik bagi umat manusia, jelas bahwa kasih Tuhan itu nyata, kaya, berlimpah, dan sangat berkuasa ya. Nah, lalu dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa Tuhan melanjutkan khotbahnya di bukit dan Yesus menyampaikan detil-detil tentang perintah cinta kasih. Nah, hal ini sudah terpancar tadi dari cerita yang kakak ceritakan, yaitu tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa mau melayani sesama, mau merawat orang-orang yang sakit, dan melakukan pelayanan di mana dia menunjukkan cinta kasih terhadap sesama kita. Nah, tadi juga dikatakan dalam Injil, yaitu apa? Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, memintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, dan juga barang siapa mengampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang sebelahnya. Nah, di sini kita lebih ditekankan untuk apa? Untuk kita tetap berbuat benar dan berbuat kasih dan bermurah hati meskipun kita dijahati. Nah, adik-adik, di sini kita juga harus bisa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dengan standar yang diberikannya, yaitu kita harus memiliki rasa cinta kasih yang besar dan juga memiliki sikap murah hati. Maka marilah kita juga bersama-sama belajar dengan apa yang di Ibu Teresa tadi contohkan, yaitu mau melayani sesama kita dengan baik. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Marilah kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya adik-adik. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah,
susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Sebelum membuat aktivitas hari ini, kita perlu menyiapkan beberapa alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat aktivitasnya. Di sini kita menyiapkan 1 lembar kertas putih kosong, alat tulis dan alat warna, lem dan gunting, lalu kertas origami yang berwarna-warni. Yuk, sekarang kita akan mulai proses pembuatan aktivitas hari ini. Pertama, kita akan lipat terlebih dahulu kertas warna-warni yang tadi sudah kita siapkan menjadi 2 bagian seperti ini. Kita lipat menjadi 2, lalu kita akan gambar pola seperti ini sehingga nanti ketika kita potong akan berbentuk menjadi seperti hati. Ya, kertas yang sudah kita siapkan kita lipat menjadi 2, lalu kita gambar pola seperti ini. Setelah itu, pola-pola yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita gambar dan sudah kita lipat akan kita gunting sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Adik-adik bisa menggunting ukurannya sesuai dengan kreativitas adik-adik ya, boleh besar atau boleh kecil. Nah, setelah digunting seperti ini, selanjutnya kita akan susun. Menyusunnya juga sesuai dengan kreativitas, adik-adik boleh menyusun di bagian mana saja yang ada di kertas putih ini. Setelah disusun, pola hatinya kita akan lem ya. Kita akan lem sesuai dengan yang sudah kita susun tadi, sehingga akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan tuliskan nama-nama anggota keluarga kita. Kakak buat 6 karena kakak punya 4 saudara, mama dan papa. Nah, setelah jadi seperti ini, setelah kita tulis nama-nama anggota keluarga kita akan hias ya. Jangan lupa di paling atas kita harus letakkan Tuhan Yesus di sini. Nah, sehingga setelah dihias semuanya akan jadi seperti ini ya adik-adik. Selamat mencoba. Nanti kita bisa gantungkan hasil karya kita ini di dinding atau bisa juga di figura lalu ditempelkan di dinding. Ya, seperti ini hasilnya adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani lebih dulu kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan mengampuni lebih dulu kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Baik, adik-adik, mari kita siapkan diri kita
untuk mengakhiri Biak streaming pada pagi hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah belajar bahwa kasih-Mu begitu besar kepada kami umat-Mu. Kami belajar dari Injil Lukas bahwa kami dapat mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Biarlah kasih-Mu tinggal di hati kami, sehingga kami tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kami dapat mengampuni sesama kami dengan tulus hati dan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu, sehingga kami tidak mengharapkan pujian lagi, tidak mengharapkan pamrih lagi, tetapi sungguh-sungguh apa yang kami ungkapkan sungguh-sungguh tulus bahwa kami mencintai semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Brother Diakon Adit ya. Hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita tentang Bunda Teresa. Bagaimana Bunda Teresa itu memberikan kekayaan kasihnya yang begitu berlimpah. Nah, selain itu kita juga bisa meneladan Tuhan Yesus yang memberikan kasihnya yang begitu berlimpah pada kita, sampai ia mengorbankan nyawa loh. Luar biasa enggak itu? Ya jelas luar biasa. Siapa dulu? Tuhan Yesus. Makanya hari ini Brother akan memberikan kalian berutusan untuk apa? Untuk berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wah, sulit ya, tapi ya itulah makna dari kasih. Kasih itu harus selalu mengampuni sesama, walaupun sesama itu menjengkelkan, walaupun teman kalian itu menjengkelkan, tapi kalau kalian bisa mengampuni, wah kalian akan menjadi seperti Tuhan Yesus yang juga bisa mengampuni orang yang bahkan telah menyiksa dia. Wah, luar biasa enggak itu? Makanya ayo kita mengampuni siapa saja yang bersalah dengan kita ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga adik-adik senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Tuhan dalam prosesnya untuk mengampuni teman-teman yang bersalah kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.